Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratul Mukhtaramin, kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan tak lupa kepada para hadirin yang kami hormati. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, manusia ditakdirkan menjadi makhluk yang sosial, yang tidak dapat hidup sendiri. Dengan komunikasi, mereka menyampaikan aspirasi, membahas kontradiksi, hingga menjadikan suatu yang harmonis. Dengan komunikasi, kita bisa hadir di tempat ini. Namun tanpa komunikasi, bisa jadi para hadirin melarikan diri. Hal ini senada dengan pendapat seorang pakar komunikasi dunia, Jeff Selesky. Dewasa ini, perkembangan informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang mencengangkan konsekuensinya. Satu sisi melahirkan nilai-nilai positif yang dapat meningkatkan taraf hidup manusia. Namun di sisi lain, perkembangan informasi dan komunikasi jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, hanya akan melahirkan keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran bagi manusia. Oleh karena itu hadirin, perkenankanlah kami untuk menyampaikan syarahan dengan tajuk Etika Informasi dan Komunikasi dalam Pandangan Islam. Sebagai rujukannya, Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bihu ala ma fa'altum nadimin.
setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, yang tak pilih kasih, maha penyayang, yang rahmatnya tak terbilang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik dengan membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Profesor Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini merupakan salah satu ketetapan agama dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan manusia, dan interaksinya harus didasarkan dengan hal-hal yang diketahui. Oleh karena itu, ia membutuhkan pihak lain yang jujur dan berintegritas untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Berita yang disampaikan harus disaring. Jangan sampai seorang melangkah dengan tidak jelas atau dalam bahasa ayat di atas bijahallah alias tidak tahu. Menteri Komunikasi dan Informatika sedikitnya menyebutkan 170 juta masyarakat Indonesia minimal memiliki satu ponsel dan satu SIM card. Dengan demikian, mereka dengan mudah menyampaikan informasi tanpa terhambat waktu maupun tempat. Namun ternyata hadirin, hal ini menimbulkan suatu polemik baru. Berita benar dan salah menjadi satu. Akibatnya, berdasarkan informasi yang dirangkum dalam detik.com, kabar tentang pengidap kejiwaan menjadi pelaku penculikan anak telah merebak di Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 2017. Berita tersebut tersebar dalam lembaran dengan logo Polda Jabar dan Bimas Polda Jabar yang kemudian merebak di sosial media. Namun berita ini ditepis oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kambisius Riunus Rusdi, menyatakan kabar tersebut hanya bohong belaka atau yang biasa kita sebut dengan hoax. Padahal dalam berkomunikasi, etika juga harus diprioritaskan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu hadirin, Al-Quran menjawab dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 sebagai berikut. Id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billadhi hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi biman dhalla an sabilihi
بما ضل عن سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي هي أحسن Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan pelajaran yang baik, dan cegahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan sesungguhnya Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir halaman 267 menjelaskan bahwa ajaklah kepada jalan Tuhanmu ya Muhammad, kepada agama Allah dengan hikmah dan kebijaksanaan. Ini merupakan dalil yang bersih dari penyerupaan yang keliru. Adapun yang disebut dengan nasihat yang baik ialah nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat dan perkataan yang bercahaya. Dengan berdasar ayat tersebut, hadirin, layakkah seorang insan berkomunikasi tanpa kebijaksanaan dalam ucapannya? Pantaskah seorang muslim menebar informasi tanpa adanya hikmah bagi para pembaca maupun pendengarnya? Dan pantaskah seorang ustadz mencaci-caci orang yang tidak sependapat dengan amaliyahnya? Jawabannya, hadirin, Tidak. informasi pada era reformasi, komunikasi pada zaman teknologi, ada dampak positif juga negatif, seperti pendapat dari Joselesi. Jika ingin terhindar dari bahaya, Tetap harus berpegang pada etika. jika tanpa ada etika di dada, Siap-siap tanggung apa akibatnya. maka dari itu hadirin, kami menghimbau kepada konsumen informasi, saring sebelum sharing, telusuri kebenaran informasi melalui komunikasi setiap clear. Kami akhiri syarhil Quran ini dengan pantun. Betapa banyak pulau di Indonesia, Terbentang luas layaknya samudra. wahai kawan, berkomunikasilah dengan bijaksana. Hindari komunikasi
yang menuai kebohongan belaka. Ihdinas siratal mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.